fungsi otak itu berfungsi dengan baik. Otak, darah, dan cairan cerebrospinal ya. Nah, ketika salah satunya yang lain akan berkurang karena dia berada di dalam ruangan yang keras, yang kompak, tidak bisa elastis. Apa namanya? Kita punya kranium itu, tengkorak itu kan tidak bisa mengembang mengempis, ya. Berarti dia dalam konstan. Tetapi jika darahnya meningkat, maka otaknya harus menurun. Jika otaknya meningkat, maka cerebrospinalnya harus turun atau darahnya harus turun. Nah, kalau terjadi cedera kepala, yang terjadi kan otak menjadi bengkak, udem, maka harus diturunkan cerebrospinal fluidnya, harus diturunkan aliran darahnya. Nah, inilah. Jadi kalau pada terjadi volume intrakranial yang meningkat, maka ICP juga ikut meningkat. Maka hasil akhirnya adalah tekanan intrakranial yang meningkat. Ya, ini kita bisa lihat grafik hubungan antara tekanan intrakranial dengan volume intrakranial. Semakin tinggi volume intrakranial, maka tekanan intrakranial semakin tinggi. Semakin tinggi tekanan intrakranial, maka mortalitas juga ikut meningkat. Ya, ini semakin sampai 60. Kita tahu tadi 0 sampai 20 cuma 27%, berapa persen tadi? Tapi ketika naik maka bisa sampai 70%. Ya. Jadi kita harus menjaga volume intrakranial ini tidak tinggi supaya ICP-nya tidak ikut tinggi. Karena kalau ICP tinggi, maka kematian yang akan terjadi. Ya, slide. Ya, ini grafik yang diagram yang pasti membingungkan ya. Hubungan antara cerebral venous pressure, hiperkapnia, hipoksia, blood pressure, dan intrakranial. Kita lihat yang di tengah dulu ya. Peningkatan intrakranial, kemudian kerusakan neurologik, damage ya. Kemudian detective cerebral blood flow autoregulation ya. Jadi ini adalah hal-hal yang mempengaruhi tekanan intrakranial, kemudian dia mempengaruhi menyebabkan kerusakan. Mas Danang? Iya, dokter. Iya. Jadi kalau misalnya ada telepon untuk memulai pembiusan, saya minta izin boleh ya, kurang lebih 15 menit atau 10 menit lah. Siap. Ya, karena ini sambil jalan pembiusan ya. Karena agak susah cari waktu ya. Siap, baik. Siap. Ya. Monggo, Dok, lanjut. Ya, kita lanjut lagi. Ini kita masih bisa lanjut dulu. Nanti kalau ada telepon berikut, mungkin jeda dulu ya. Ya, siap. Siap. Ya. Jadi kita lanjut dulu. Ini mungkin ada mahasiswa bisa, yang penting tahu ya, apa-apa yang meningkatkan tekanan intrakranial. Kemudian kita bisa tanamkan bahwa tekanan intrakranial meningkat, kerusakan jaringan saraf pasti ikut meningkat ya. Semakin tinggi tekanan intrakranial, semakin tinggi kerusakan jaringan. Apa yang bisa menyebabkan tekanan intrakranial meningkat? Ini peningkatan cerebral blood flow atau misalnya udem cerebri. Pada kasus-kasus trauma cedera kepala itu biasanya disertai dengan udem cerebri ya, bengkak otaknya karena benturan ya. Apa yang bisa menyebabkan cerebral blood flow meningkat? Nah, ini terlihat cerebral venous pressure yang meningkat, tekanan darah yang tinggi ya. Tekanan darah yang tinggi menyebabkan cerebral blood flow meningkat. Hipoksia atau kekurangan oksigen. Jadi pasien cedera kepala itu tidak boleh kekurangan oksigen. Jadi jalan nafasnya harus bebas. Makanya kalau misalnya dia GCS-nya sudah di bawah 8, harus memakai ETT atau intubasi, harus diintubasi untuk menjamin tekanan oksigennya cukup. Karena oksigen tidak cukup menyebabkan cerebral blood flow meningkat, volume meningkat, intrakranial pressure ikut meningkat. Ya.
apalagi obat-obat anestesi. Ya, obat-obat anestesi ada beberapa obat-obat anestesi tertentu yang bisa menyebabkan cerebral blood volume. Misalnya ketamin dan lain-lain nanti dipelajari. Kemudian udem cerebri. Udem cerebri menyebabkan intracranial. Semua hal ini harus kita bisa kendalikan supaya intracranial pressure ini tidak meningkat. Ya. Karena akibatnya apa? Akibatnya cerebral perfusion pressure menurun. Kalau tekanan meningkat, tekanan intrakranial meningkat, maka perfusi atau tekanan perfusi ke otak juga menurun, ya. Jadi ini berbanding terbalik. Tekanan intrakranial meningkat, cerebral perfusion pressure. Sementara ini dibutuhkan dalam dalam jumlah banyak karena kita harus memakai perfusi otak itu untuk mengurangi terjadinya kerusakan saraf. Ya. Kalau cerebral blood perfusion pressure menurun, maka terjadi iskemia. Iskemia atau penyempitan pembuluh darah ke otak yang terjadi adalah kerusakan, menambah kerusakan jaringan otak. Ya. Kalau misalnya cerebral perfusion pressure menurun, ditambah lagi dengan tekanan darah yang turun, maka hasil akhirnya adalah iskemia. Ya. Jadi kita tidak boleh, ini cerebral blood iskemia ini kita tidak boleh, kita harus usahakan supaya ini tidak terjadi. Oleh karena itu, intinya di sini, di intracranial pressure. Ya. Oke, saya kira itu. Kita lanjut. Slide berikut. Nah, oleh karena itu ada prinsip pengelolaan anestesi pada cedera kepala. Jalan nafas bebas sepanjang waktu. Ya, kalau misalnya dia mengorok, pasang dia budel. Kalau masih juga tidak bebas, intubasi dia. Ya. Ventilasi kendali, artinya harus bisa dipastikan bernafasnya dengan bagus, cukup. Kita harus bisa melihat bahwa tidak volumenya mencukupi. Kalau tidak mencukupi, ya kita harus kendalikan ventilasinya. Mungkin dipompa pakai ventilator, atau mungkin dipompa dengan pakai ambubek. Ya. Hindari lonjakan tekanan darah, jangan terlalu tinggi tekanan darahnya. Hindari peningkatan tekanan vena cerebral. Hindari obat dan teknik anestesi yang bisa meningkatkan tekanan intrakranial. Slide berikut. Slide berikut. Ya. Nah, jadi kita perlu untuk untuk jalan nafasnya kita perlu ETT. Kalau bisa ya non kinking ya. Karena kalau yang kinking bahaya kalau misalnya dia tertekuk, bisa tidak masuk oksigennya. Bisa kalau tertekuk terjadi hipoksia atau hiperkarbi. Hipoksia adalah keadaan di mana kekurangan oksigen. Hiperkarbi adalah keadaan di mana CO2-nya terlalu tinggi. Biasanya ini jalan berbarengan. Kalau terjadi hipoksia, terjadi juga hiperkarbi. Ya. Jadi oleh sebab itu kalau tidak diusahakan dua-duanya tidak ada atau dikurangi. Ya. Slide berikut. Nah, ini ventilasi kendali. Artinya kita memberikan ventilasi dengan harapan kita bisa mencapai PaO2 100 sampai 200, PaCO2 25 sampai 30 untuk operasi-operasi tumor otak. Kalau operasi cedera kepala diharapkan normokapni, artinya CO2-nya tidak terlalu tinggi. Jangan sampai PaCO2 di bawah 20 ya. Tidak, artinya kalau normokapni itu artinya CO2 tidak boleh terlalu rendah ya, normal. PaCO2 di bawah 20 juga tidak bagus ya, bisa menyebabkan terjadinya cedera sekunder ya. Slide. Slide berikutnya. Tekanan darah harus dikendalikan. Kita harus maintain atau menjaga cerebral perfusion pressure ya. Di mana CPP itu adalah MAP dikurang ICP ya. MAP kuliah minggu lalu sudah dijelaskan ya, tekanan arteri rata-rata itu sistol ditambah 2 diastol dibagi 3. Kalau di monitor itu kelihatan. MAP dikurang ICP itu adalah CPP. Jadi kita lihat
kita harus menjaga CPP-nya itu dalam keadaan normal ya, cerebral perfusion pressure. Oleh sebab itu MAP harus tinggi, ICP harus ditekan ya, karena CPP itu adalah MAP dikurang ICP. MAP kita mau itu di 70, karena ICP itu kita mau lebih rendah dari 15, yang mungkin 10 ya. Nah, jadi kalau 70 dikurangi 10 kan 60, itu masih normal, potensi. Itu bagus untuk mensuplai darah. Kalau terjadi ICP tinggi, MAP rendah, maka tentu CPP rendah. Ya. Makanya disukai sistoliknya itu di atas 90 atau 100. Kalau operasi-operasi tumor justru biasanya di slide hipotensi, lebih diturunkan tensinya. Kenapa? Karena kita harus memberikan mengurangi terjadinya perdarahan di operasinya ya, sehingga dia diinginkan hipotensi, tapi tetap kita jaga CPP-nya ya. Hipertensi bisa meningkatkan CBV, cerebral blood volume, meningkatkan ICP, menyebabkan ödem dan perdarahan. Hipertensi bisa terjadi saat laringoskopi dan intubasi. Pemasangan pin itu kayak plate ya, kalau operasi. Pada saat ini prosedur operasi ya, sayatan kulit, dibor kepala atau ekstubasi. Jadi hal-hal yang bisa terjadi hipertensi itu pada saat laringoskopi, pemasangan pin, sayatan kulit, dibor kepala dan ekstubasi. Ini yang mainan kita di kamar operasi. Kita harus menjaga tekanan darah itu tidak boleh terlalu hipotensi, tidak boleh juga hipertensi. Oleh sebab itu kita harus tahu kapan dia terjadi hipertensi. Pada saat itu kita lakukan smooth, atau artinya lakukan manuver supaya tensinya tidak naik. Pada saat laringoskopi kita perbaiki analgesinya, ya, kita perbaiki tekniknya supaya pada saat laringoskopi terjadi hipertensi. Pada saat terjadinya pemasangan pin kita dalamkan anestesinya. Pada saat sayatan kulit pertama kita dalamkan anestesinya. Pada saat ekstubasi kita lakukan dengan smooth ekstubasi. Itu semua cara untuk mengurangi terjadinya hipertensi pada saat operasi bedah kepala ya. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan tekanan vena cerebral, batuk, mengejan ya. Jadi kita harus hindari semua ini. Kita harus hindari pasien batuk. Kita harus hindari posisi Trendelenburg. Trendelenburg itu posisi di mana kaki di atas ya, kepala di bawah. Jadi aliran darah lebih banyak ke otak yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan tekanan vena cerebral. Peningkatan tekanan vena cerebral menyebabkan terjadinya peningkatan ICP ya. Obstruksi vena besar pada leher, tekanan pada abdomen, tahanan pengembangan dada, PIP, manipulasi pada pemberian nafas buatan melalui ventilator, atau kanulasi vena jugularis, misalnya pemasangan CPP ya. Itu semua bisa menyebabkan peningkatan tekanan vena cerebral. Ini harus dihindari atau dilakukan dengan baik, jangan sampai terjadi ya. Nah, cedera sekunder bisa terjadi pada saat tindakan anestesi. Kita tahu bahwa terjadinya trauma pada kepala itu adalah cedera primer, traumanya. Cedera sekunder itu antara lain hipoksia, hipovolemik, dan lain-lain yang bisa menyebabkan cedera primernya menjadi lebih bertambah. Oleh sebab itu, karena bisa terjadi pada saat tindakan anestesi, maka kita harus memilih obat dan keterampilan anestesi yang baik ya. Obat yang baik harus diberikan, dan anestetisnya juga harus terampil. Jangan sampai pada saat intubasi berkali-kali, nah pada saat intubasi yang berkali-kali itu bisa menyebabkan terjadinya cedera sekunder. Atau misalnya intubasinya terlalu lama, pasien keburu hipoksia ya. Ya, merupakan kontraindikasi premedikasi dengan narkotik ya, dihindari. Maksudnya itu pada saat premedikasi, tapi pada saat induksi pasti justru dibutuhkan ya. Nafas spontan sebaiknya tidak diberikan, tidak dibiarkan pasien bernafas spontan, tetapi diambil alih dengan pemberian ventilasi ya. Nirolab, ketamin dihindari, halotan dihindari, N2O dihindari, dan spinal juga dihindari. Jadi pada pasien-pasien misalnya dengan cedera kepala, tetapi mau operasi tungkai misalnya, sebaiknya kita memilih prosedur anestesi general, bukan spinal.
Karena dengan spinal bisa meningkatkan TIK. Ya, slide. Nah, ini perbandingan obat-obat anestesi dengan tekanan intrakranial. Kita lihat antara halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, nitric oxide. Kita bandingkan dulu gasnya ya. Jadi gas yang kita bandingkan ini ada 5, N2O, sevo, iso, enfluran, dan halotan. Kita lihat bahwa halotan tinggi menyebabkan tekanan intrakranial. Demikian juga dengan cerebral blood flow. Dari ke-5 obat ini, yang paling masuk akal adalah sevofluran ya. Sevofluran merupakan pilihan untuk anestesi inhalasi pada pasien-pasien dengan tekanan intrakranial yang meningkat dengan misalnya cedera kepala. Kita lihat ICP-nya 0, CBF-nya +2, kemudian CMRO2 kejangnya 0. Pokoknya dia lebih ideal lah. Jadi kalau misalnya kita mau operasi bedah saraf, agen anestesi inhalasi yang ideal itu adalah sevofluran. Kemudian kita membandingkan penggunaan fentanyl narkotiknya ya antara Suventa, Alventa, dan fentanyl. Kita lihat bahwa yang paling rendah menyebabkan peningkatan ICP adalah fentanyl ya, fentanyl. Yang lain mild, kecil ya, ringan. Ya. Jadi kalau kita lihat ini yang paling baik untuk semua ya, semuanya hampir semua baik ya. Semua fentanyl, Suventa, dan alfentanil itu semua baik digunakan untuk operasi bedah saraf ya. Tergantung apa yang tersedia. Ya. Tetapi ini dilihat lagi dari tingkat analgesianya. Kita tahu bahwa yang paling rendah analgesianya itu adalah fentanyl. Di kelompok fentanyl ya, fentanyl, Suventa, dan alventa, ya yang paling rendah itu yang fentanyl. Tetapi kalau dibandingkan dengan golongan narkotik lain, yang paling tinggi itu adalah kelompok fentanyl. Ya. Tetapi di kalangan fentanylnya sendiri, yang paling rendah fentanyl. Suventa itu lebih tinggi, alventa lebih tinggi. Ya. Jadi itu pertimbangan apakah kita akan menggunakan fentanyl, Suventa, atau alventa. Yang pertama adalah ketersediaannya. Yang mana yang tersedia itu yang dipakai. Yang jelas kalau kita mau memilih antara petidin dan fentanyl atau morfin, pilihannya adalah fentanyl ya untuk operasi bedah saraf. Tetapi ketika kita mempunyai fentanyl, Suventa, dan alventa, pilihannya kita bisa memilih berdasarkan kekuatan obat. Biasanya Suventa paling tinggi kekuatan obatnya. Bagaimana pemeriksaan prabedanya? Sama seperti pemeriksaan rutin anestesi lain, cuma mungkin ditambah dengan evaluasi ICP-nya. Misalnya kita lihat mual muntah pasien, kalau kesadarannya bagaimana. Semakin kalau terjadi mual muntah, ICP kemungkinan naik. Kesadarannya semakin menurun, ICP-nya semakin naik biasanya. Efek sampingnya, terapi dan pemeriksaan yang sudah dilakukan, apakah ada. Kemudian CT scan dan MRI-nya diperlukan untuk melihat sejauh mana kerusakan otak akibat cedera. Premedikasi, hindari narkotik, biasa dipakai diazepam atau midazolam dengan dosis tertentu ya 0,025 sampai 0,05. Bisa IM. Ini premedikasi artinya pemberian obat-obatan di luar kamar anestesi ya, kamar operasi ya, sebelum masuk di OK. Anestesi intraoperatif, monitoring ya, tentu saja monitoring, kemudian induksi dan pemeliharaan dan emergency dan periode awal fase. Jadi ini kan tahap-tahap anestesi ya. Monitoringnya, induksinya, pemeliharaannya, anestesi inhalasi dengan sevofluran, anestesi intravena dengan pentotal atau propofol, jadi bukan dengan ketamin ya. Kemudian relaksasinya otak ada pilihannya apakah
terkurium, vecuronium, atau rocuronium. Biasanya kita lebih memilih vecuronium dan terapi cairannya bagaimana ada di belakang ya. Kemudian periode emergensi dan periode awal pasca bedah ya. Monitoring rutin seperti biasa, tanda vital, tekanan darah dan lain-lain, saturasi, kemudian pulse oximetry. Kalau memungkinkan kita punya monitor ECG, kalau tekanan darah non-invasif ya pasti ada ya. CVP, arteri lain kalau memungkinkan, kemudian oximeter, peripheral nerve stimulator, dan kateter urin. Ini kalau memungkinkan, slide berikut Mas Danu. Ya, ini. Ya. Slide berikut. Nah, indikasi pemasangan arteri lain. Mas Danang, boleh saya izin dulu sebentar? Ya, Dok, silakan dokter. Siap. Ya, J. Mahasiswa ditunggu ya, sebentar ya. Baik, Pak. Baik, Pak.